Marilah kita bersama-sama menghampiri Tuhan pada malam hari ini sebelum kita beristirahat untuk mendengarkan firman-Nya dan menaikkan doa malam sebelum kita beristirahat. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Allah peduli. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita angkat satu pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, dan karena itu kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, pikiran kami, akal budi kami, sehingga kami dimungkinkan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pada pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-21. Ayat yang ke-19 hingga ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Firman Tuhan demikian. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau akan mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, anak-anakku yang berbahagia, tentu setiap kita pernah merasakan apa yang disebut tekanan hidup. Apapun status sosial kita, profesi kita, bagaimanapun tingkat kemampuan hidup, yang namanya tantangan pasti akan dirasakan oleh semua orang. Bahkan ada kalanya kita akan menghadapi situasi yang membuat kita berkata bahwa Tuhan sudah tidak mempedulikan saya. Lalu kita akan berkata sama seperti Elia pada ayat yang keempat dari pasal 19, cukuplah itu Tuhan, sekarang ambillah nyawaku.
Jadi ada rasa putus asa, apapun yang saya lakukan tidak akan berhasil membuat saya keluar dari masalah. Dan karena itulah melalui perikop bacaan ini kita mau menyaksikan bahwa sebenarnya Tuhan tidak ada di dalam setiap persoalan yang berat, yang sulit dan sebagainya. Tuhan tidak menciptakan masalah itu, Tuhan tidak mendatangkan masalah itu, tetapi masalah itu adalah sebuah realita di mana kita mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Tadi kita membaca ketika datang angin badai, Tuhan tidak ada di situ. Artinya apa? Tuhan tidak menciptakan angin badai itu untuk menerpa kehidupan kita. Ketika datang gempa yang membuat banyak bangunan porak-poranda, kita tidak tahan untuk berdiri. Sebenarnya Tuhan tidak mendatangkan semua itu. Demikian juga datang api dan lain sebagainya. Artinya segala bencana dan persoalan dalam hidup itu ada, bukan berarti bahwa Tuhan membuat semuanya itu untuk menghancurkan kehidupan kita. Ia tidak berkehendak untuk membinasakan kita, tetapi yang pasti bahwa Ia ada di dalam keadaan yang tenang, Ia ada di dalam situasi yang damai, dan itulah yang digambarkan dengan angin sepoi-sepoi. Bahwa Tuhan sesungguhnya mau supaya kita merasakan ketenangan, kita mau merasakan kedamaian, kita mau merasakan sukacita. Itulah sebabnya melalui firman ini kita mau diajak untuk mempercayakan Tuhan, hidup kita kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Kita harus meletakkan seluruh harapan kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Dalam bacaan ini sangat jelas Tuhan mengatur segala hal buat Elia. Engkau harus melakukan ini, engkau harus melakukan itu, dan semuanya harus kau tuntaskan. Artinya hidup ini harus diatur oleh Tuhan. Kita harus taat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Supaya Tuhan meluputkan kita, Tuhan menyelamatkan kita. Sebab Tuhan tidak menginginkan satupun daripada orang yang percaya kepadanya binasa. Pada ayat yang terakhir, pada ayat yang ke-18 sangat jelas bahwa Tuhan akan menyisakan sekian orang yang ada di Israel yang terluput dari kehancuran karena mereka tidak menyembah kepada Baal. Karena itu mari kita letakkan seluruh beban hidup kita hanya kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita dari segala persoalan yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan berikan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami diajar dalam situasi dan kondisi seberat apapun untuk meyakini bahwa semua itu tidak didatangkan oleh Tuhan untuk menghancurkan kehidupan kami, untuk membinasakan kehidupan kami, tetapi semua itu ada agar kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab ketika kami datang kepadamu, bukan lari daripadamu sama seperti Elia, justru datang kepadamu, maka angin sepoi-sepoi akan membuat hati kami tenang, hati kami damai. Di dalam ketenangan dan kedamaian itulah Tuhan ada untuk memberi yang terbaik kepada setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, kiranya kami terus dikuatkan dan diteguhkan di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam sekarang ini. Tuhan tolong kami semua, sertai kami semua, luputkan kami semua dari segala kebinasaan. Kau memberkati keluarga hamba-Mu ini, memberkati hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Biarlah dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan untuk mengangkat tanggung jawab, sehingga melalui pelayanan yang diemban, jemaat-Mu senantiasa bersukacita dan menerima berkat daripada Tuhan. Memberkati istri hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawabnya, dalam pendampingan, dalam kebersamaan untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak. Pun demikian di dalam kebersamaan melayani jemaat di sini. Biarlah kami tetap ada di dalam lindungan-Mu Tuhan. Engkau lingkupi kami berdua di dalam kasih sayang-Mu, sehingga kami tetap kuat, sehat bersama-sama untuk menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur.
Terima kasih Bapa di sorga, dan Kau telah menuntun anak kekasih kami Ade dalam perjalanannya, mulai dari proses naik ke pesawat di Bandara Hasanuddin sampai tiba di Samarinda. Semuanya itu kami percaya bahwa campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Tuhan akan melingkupi kehidupannya di sana, menyertai dia sampai pada penyelesaian pendidikannya. Kau memberkati Diel di dalam tugas, di dalam pengejaran harapan dan cita-cita. Biarlah pada waktunya nanti dia boleh selesai dengan baik. Demikian perjuangan Epi untuk melanjutkan pendidikan. Tuhan yang akan lapangkan jalan sehingga ia boleh melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi untuk terus meraih harapannya demi masa depan yang lebih baik. Memberkati Ita di dalam tugas dan pekerjaannya, memberkati Gary di dalam segala harapan dan kerinduan, kurniakan hikmat dan kesadaran untuk memahami bahwa hidup ini harus diatur dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan peliharakan, sehingga umat-Mu senantiasa merasakan kasih dan kedamaian di dalam lindungan dan rangkulan kasih sayang Tuhan sendiri, dan mereka senantiasa memuliakan nama-Mu. Kau memberkati orang tua kami, baik yang ada di Lamasi, yang ada di Salubarani, maupun seluruh kaum keluarga kami dimanapun mereka berada, bersama-sama dengan seluruh kaum keluarga sidang jemaat-Mu. Tuhan berkati, sehingga mereka boleh menikmati damai sejahtera-Mu. Khususnya malam ini kami boleh beristirahat dengan tenang, besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh keberkatan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah permohonan kami, memohonkan perlindungan dan kasih sayang-Mu untuk malam ini. Kami sampaikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menanti berkat daripada Tuhan. Kita mengangkat pujian persembahanku. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Silakan duduk.
Tuhan Yesus memberkati.